Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Art Media Channel. Video ini merupakan part yang keempat dan masih seputar kain perca. Nah, apa saja sih yang akan dibahas di video ini? Selamat menyimak dan semangat belajar. Setelah kita desain dan kita print out dengan kertas HVS ataupun F4, kemudian pola kita beri nomor. Fungsi dari penomoran ini adalah sebagai acuan saat kita melakukan proses penempelan. Alas potong yang saya gunakan adalah kaca, karena kaca memiliki tekstur yang sangat halus, sehingga memudahkan untuk kita melakukan proses pemotongan. Selain kaca, kita juga bisa memanfaatkan keramik untuk memotong pola. Tapi dengan catatan, keramik yang tidak memiliki tekstur ya. Ketajaman cutter juga harus kita prioritaskan. Selain juga teknik pemotongan yang benar. Kurang lebih 45 derajat dalam kita memotong. Di sini saya menggunakan tang untuk memotong ujung cutter. Tentunya hati-hati ya saat kita melakukan proses pemotongan ujung cutter. Pastikan kita fokus saat kita memotong sehingga kita tidak keluar dari jalur atau garis pola. Tetap berhati-hati dalam menggunakan cutter dan diusahakan sekali potong, jangan sampai 2 kali. Setelah pemotongan pola selesai, langkah selanjutnya adalah menempelkan pola-pola tersebut pada kertas duplek. Lem yang saya gunakan di sini atau perekat adalah lem glukol atau lem kertas. Tahap pemotongan kedua, kita kembali menggunakan cutter dan kita mulai potong kembali kertas HVS yang sudah ditempelkan pada kertas duplek. Tips penggunaan cutter, jika media yang kita potong itu keras, maka jangan terlalu panjang dalam kita mengeluarkan isi cutter. Karena dominan, cutter itu nanti akan tidak stabil, bahkan besar kemungkinan untuk melenceng sehingga bisa melukai tangan kita. So, tetap berhati-hati. Kertas ini adalah ini. Dan di bagian atas, nanti yang akan dilapisi oleh kain. Jadi, kalau di bagian atas kalian menuliskan nomor yang sama, maka nomor ini nanti akan tertutup oleh kain. Jadi yang ditulisi angka adalah bagian belakang. Kita mirror di bagian sini. (39) Lakukan langkah tersebut sampai selesai. Alasan saya menggunakan kertas duplek yaitu selain dia kaku, tebal, dia juga mampu menahan kadar air ya. Jadi penggunaan perekat yang banyak tidak akan mempengaruhi dari kertas duplek itu sendiri. Oke, untuk bagian yang kecil-kecil seperti ini, kita bisa memanfaatkan media gunting.
Jika sudah selesai, maka siapkan kain perca, wadah air, lem kayu, dan kuas. Pastikan bahwa kain perca dalam keadaan rapi dan tidak berkerut ya. Jadi kalau bisa disetrika dulu. Kemudian kita siapkan lem kayu dan kita tuangkan pada wadah secukupnya saja. Kemudian kita beri air. Fungsi dari air di sini yaitu untuk sedikit mencairkan lem kayu. Selain juga membuat lebih hemat ya. Aduk sampai merata dan tidak ada gumpalan-gumpalan dari lem kayu tersebut. Oleskan lem kayu pada kertas duplex secara merata. Menggunakan kuas, kemudian kita tempelkan pada kain perca. Dan pastikan seluruh bagian dari kain perca dengan kertas menempel secara sempurna. Kita bisa memanfaatkan satu kain perca untuk diisi beberapa pola. Untuk kemudian kita mix juga dengan kain yang lain ya. Jadi biar karya kalian lebih bernilai estetik dan artistik. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more even when I... Dan setelahnya kita tunggu sampai kertas dan kain perca tersebut menempel kuat. Untuk kemudian kita potong menggunakan gunting, dan untuk bagian yang susah kita bisa menggunakan cutter. Jika dirasa pola yang kalian sudah tempelkan pada kain perca merekat kuat, kalian sudah bisa memulai untuk memotong-motong kain perca per bagian bidang. Dan ini bisa dikerjakan bersama-sama. So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Kalau sekiranya kalian menjumpai bagian-bagian tepi pola yang susah dijangkau dengan gunting, kalian bisa memotongnya atau merapikannya menggunakan cutter. Akan tetapi, ketelatenan dan fokus harus juga diutamakan. Untuk kalian semuanya, pasti akan banyak kendala yang dijumpai. Mulai dari memotong, merapikan tepi-tepian, bahkan saat penempelan kain perca. Nah, sebagai contoh, ada kain perca yang mengelupas seperti ini. Tapi tenang, sebagai proses akhir, seluruh kain perca akan dilapisi kembali oleh lem kayu. Jadi, bagian-bagian yang mengelupas ataupun tepian-tepian yang kurang rapi akan menempel kuat pada triplek. Ada beberapa opsi sebenarnya untuk kita mengurangi teknik pemotongan. Sebagai contoh, menggunakan karbon. Kita bisa menjiplak gambar pada triplek langsung. Akan tetapi, kalau misalkan saat memotong dan menempelkan kain perca kepada pola kurang tepat, minusnya adalah karbon tidak bisa dihapus dan goresan karbon akan juga terlihat pada karya kalian. Jadi nanti karya kalian akan memiliki bayangan karbon.
Dan sepertinya itu sangat mengurangi sekali nilai artistik sebuah karya. Di sini saya memanfaatkan potongan pola untuk menjiplak gambar. Dan itu pun juga tidak kesemuanya bagian saya tegaskan, hanya beberapa aksen-aksen saja. Dan itu saya jadikan sebagai acuan untuk menerapkan kolase. Nah, soal opsi ataupun cara, kembali lagi ke kalian. Jika kalian ingin menggunakan cara saya, maka kalian juga akan berlatih mengenai akurat. Kertas acuan yang kita jadikan sebagai pedoman tadi, kita gunakan di sini. Sebagai contoh, dengan angka 13 bertemu dengan 13. Baik, sekarang kita mulai menempelkan satu persatu pola dengan acuan desain sesuai angka yang kalian tuliskan tadi. Pastikan bahwa lem kayu sudah kalian oleskan secara merata. Dan keakuratan juga harus diprioritaskan ya. Inilah karya kolase yang telah selesai ditempelkan. Dan perlu diketahui bahwa sifat dari lem kayu adalah transparan ya. Jadi untuk saat ini yang kalian lihat berwarna putih, nanti ketika kering dia akan menjadi bening. Akan lebih cepat mengering jika dijemur di bawah sinar matahari. Akan tetapi karya kalian juga harus dijaga ya, karena di situ terkadang mungkin banyak debu dan hal yang tidak kita inginkan. Sebagai penguat dan sebagai penutup tempelan karya, tentunya banyak sekali tepian-tepian yang kiranya mengelupas ataupun kurang rapi. Nah, disinilah kita bubuhkan kembali lem kayu dengan kuas secara merata, dan kita juga tidak perlu harus sesuai dari pola-pola yang menempel. Kita boleh keluar dari pola yang tertempel, karena pada akhirnya lem kayu tersebut akan transparan. Ini hanyalah tambahan contoh jika karya seni kolase diterapkan dengan media digital, karena tentunya ini akan membantu kalian memahami bagaimana sih cara penerapannya jika menggunakan komputer kalau tadi sudah disodorkan dengan teknik manual. Adapun gambaran-gambaran dari pengemasan akhir juga akan saya berikan agar kalian bisa lebih memahami akan jadi seperti apa karya milik saya, kurang lebih seperti itu. Kemudian jika dilapisi dengan triplek, kalian menggunakan media triplek, maka kurang lebih tampilannya akan seperti ini ya. Kemudian kalau misalkan triplek itu sendiri dibingkai dengan kayu berwarna hitam, kurang lebih tampilannya seperti ini. Jika bingkai hitam tanpa triplek tapi backgroundnya putih, kurang lebih seperti ini. Dan jika dengan kemasan yang lebih bagus lagi, maka kurang lebih tampilannya seperti ini. Oke, itu adalah packaging ya, ataupun pengemasan. Oke, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk semuanya. Selamat mencoba, tetap semangat, dan saya yakin kalian pasti bisa. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan aktifkan loncengnya.
agar kalian akan mendapatkan video-video pembaharuan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.